Jadi waktu Sekjen KNVB datang ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, saya juga diajak ketemu. Dan di sana bahkan kita udah mulai diskusi bahwa kayaknya bukan cuma kerjasama sepak bola nih yang bisa kita lakukan antara Indonesia dengan Belanda. Futsalnya juga bisa. Kehadiran saya pas bergabung, saya juga buka kesempatan banyak teman-teman, orang bisa bergabung jadi pengurus yang punya passion ya terhadap futsal. Kita berikan ruang. Dan hasil kolaborasi itu salah satunya berhasil membawa kita menjadi juara AFF di tahun lalu. Futsal Indonesia terus berkembang, maju, dan prestasinya juga semakin meningkat. Ini ditandai dengan capaian AFF di tahun lalu. Kemudian juga kita melihat bagaimana kualitas para pemain Indonesia, dan kita percaya bahwa Indonesia ini menyimpan banyak sekali bakat-bakat futsal di seluruh Nusantara dari berbagai daerah. Hampir semua daerah itu pasti punya potensi-potensi futsal yang sangat luar biasa, karena futsal ini termasuk olahraga yang membumi dan juga salah satu yang paling populer di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hari ini kita akan ngomongin futsal. Bagaimana ke depan, tentu kita berharap dengan nahkoda yang sudah 1 tahun berjalan ini, futsal ke depan bisa semakin berprestasi, futsal Indonesia mendunia. Balik lagi di Locker Room bersama saya Fadil Sungkara, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI, Michael Sianipar. Pak Ketum, apa kabar? Baik-baik, Bang Fadli. Terima kasih sudah menyempatkan diri di Locker Room ya. Jadi habis ini mungkin kita bisa ganti baju ya, karena walaupun Locker Room tapi sebenarnya nggak ada lokernya juga sih. Belakang bukan loker itu. Di tengah kesibukannya Pak Ketum nih, lagi preparation menuju berbagai ajang dan juga berbagai event yang akan dilangsungkan dan dihadapi oleh Timnas Futsal Indonesia, sudah mampir ke studio Locker Room. Tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah diundang. Ya, oke. Ini berarti sudah 1 tahun ya, Bu Michael ya, menahkodai FFI, Federasi Futsal Indonesia. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Terhitung dari Oktober tahun lalu, jadi ya udah 10 bulan lah hitungannya. Gimana kesannya? 1 tahun menahkodai futsal, kemudian apa capaian-capaiannya? Ya, yang pertama sangat seru mengurus federasi olahraga, apalagi yang sangat dekat dengan pemuda, yang juga fanbase-nya sangat luas. Jadi setiap kali kita buat satu aktivitas, kegiatan, itu reaksi dari publiknya bisa terasa gitu. Jadi saya rasa ada sukacita tersendiri gitu kalau kita bisa membawa sesuatu yang baru ke wajah futsal di Indonesia 1 tahun terakhir. Kalau bicara soal progres dari futsal kita 1 tahun terakhir, sejak saya masuk memang langkah pertama yang kita lakukan adalah konsolidasi dengan para stakeholders. Karena saya selalu punya keyakinan bahwa teman-teman di komunitas futsal Indonesia ini sebenarnya sudah punya banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa. Liganya, klub-klubnya, pemain-pemain timnas gitu. Jadi sebelum saya jadi ketua umum pun peringkat timnas kita sudah tinggi, sehingga saya waktu itu sudah 28 dunia. Timnas putra. Hari ini 21 dunia. Jadi sudah ada fondasi-fondasi yang udah kuat gitu. Tapi kehadiran saya pas bergabung, saya juga buka kesempatan banyak teman-teman, orang bisa bergabung jadi pengurus yang punya passion ya terhadap futsal. Kita berikan ruang, dan hasil kolaborasi itu salah satunya berhasil membawa kita menjadi juara AFF di tahun lalu. Dan kita juga dapat kepercayaan dari AFC untuk jadi tuan rumah Piala AFC tahun depan di 2026. Nah, itu dari bicara soal kompetisi ya. Tentu di luar itu juga kita menyelenggarakan kemarin bisa mengundang Argentina, mengundang Jepang, Arab Saudi di Four Nations yang bulan Januari awal tahun ini. Dan bentar lagi nih Bang Fadli, bulan depan kita akan bikin juga event di Jakarta mengundang timnas Belanda. Di Four Nations juga ya? Ya, Four Nations juga. Jadi kita sudah konfirmasi Belanda, Latvia, negara terakhir tadi harusnya Mesir. Saya juga sudah pernah sebut sebenarnya, pernah tersebut Mesir. Tapi 2 minggu yang lalu, pada saat kita kejar konfirmasi tertulisnya, akhirnya menyatakan tidak bisa. Jadi kita sedang cari pengganti yang dalam waktu dekat ini harapannya sudah ada. Oke, nanti kita gali lagi tuh tadi bagaimana event-event yang nanti akan diselenggarakan. Ini menjadi hajatan juga, hajatan besar bagi futsal Indonesia, bagi Federasi Futsal Indonesia. Tapi sejauh ini apa tantangannya membangun futsal di Indonesia? Ya, kalau tantangan menurut saya ini mungkin berlaku bukan cuma futsal ya, tapi semua olahraga itu adalah jujur aja keuangan. Karena banyak olahraga Indonesia itu belum komersialnya belum cukup berkesinambungan, sustainable gitu.
Kita bicara soal liga, kita bicara soal klub, kita bicara soal aktivitas-aktivitas pengurus futsal di daerah. Itu pasti selalu kendala dengan biaya. Nah, solusi kita apa untuk menjawab tantangan itu? Memang harus ada branding, rebranding kembali futsal, karena faktanya futsal itu sangat rame. Bahkan kalau kita lihat, jangankan bicara yang diselenggarakan oleh federasi, tapi kompetisi-kompetisi futsal di level pelajar, itu kan ramai sekali. Betul. Bahkan banyak brand-brand besar, BUMN-BUMN, swasta yang jadi sponsor di kegiatan-kegiatan futsal di level pelajar. Artinya sebenarnya marketnya ada, pangsa pasarnya ada, pecinta futsalnya banyak, yang main futsal banyak. Tapi bagaimana kita mengemas itu ke tingkatan-tingkatan yang lain, ke liganya, ke klub-klub profesional. Nah, ini yang kita sudah mulai lakukan untuk menjawab tantangan itu. Artinya memang futsal itu berkembang, dan ini di grassroots juga sangat luar biasa ya. Dengan menyebarnya futsal, makin digandrungi, industri UMKM juga hidup. Contoh, bisnis jersey. Itu anak-anak futsal sekarang jersey-nya udah UMKM. Dan mau desain di custom kayak gimana, jadi itu barang. Kemudian ketika ada event futsal, ada Pro Futsal League di berbagai kota, itu kan UMKM di sekitarnya juga hidup tuh, menghidupkan perekonomian di daerah. Saya melihat ini juga tidak lepas dari ketika Pak HT memegang futsal, ini kan kemudian disiarkan di televisi. Artinya terbantu juga gitu, pemain juga secara langsung mendapat benefitnya. Mungkin Bang, kalau saya boleh tambahkan tadi ya, menurut saya itu poin yang sangat baik ya, sangat bagus ya. Dan ini menjadi fokus sekarang, bagaimana bisa membangun industri olahraga. Bahkan ya tentu kita juga melihat futsal ini sangat terbantu karena 10 tahun sebelum saya jadi ketua umum ada Pak HT, sosok seorang Pak HT yang juga memfasilitasi. Bahkan futsal juga salah satu olahraga yang liganya ditayangkan live di TV nasional gitu. Itu juga membuat exposure yang sangat besar. Dan saya juga pada saat awal jadi ketua umum Federasi Futsal, saya juga sowan juga ke Menpora, Mas Dito. Saya sampaikan ada rencana ini, kita mau transformasi futsal. Dan salah satu pesan dari Mas Menpora adalah, Mas Menteri, bahwa kita harus bangun industri olahraga. Dan setahu saya di Kementerian Olahraga juga sekarang juga sudah ada deputi khusus yang tugasnya adalah mengembangkan industri olahraga. Jadi hal-hal tadi yang disebutkan bagaimana ada perputaran ekonomi dari aktivitas olahraga, aktivitas futsal. Nah, ini yang akan membuat olahraga itu bisa maju ke depan. Betul. Di bulan September itu ada FIFA Matchday atau agenda FIFA ya, dan ini dimanfaatkan oleh timnas. Betul. Jadi liga kita kan baru selesai bulan Juli. Juli selesai, Agustus ini break. Ya, kita kasih break juga, kesempatan pemain-pemain ada breaknya. September kita gas lagi dengan kegiatan-kegiatan tadi internasional, pas bersama dengan FIFA Matchday. Sebenarnya di FIFA Matchday ini harusnya itu ada agenda kualifikasi Piala Asia. Semua negara Asia ikut itu. Betul. Kecuali Indonesia. Karena tuan rumah. Karena kita tuan rumah. Jadi pada saat kita dikasih pilihan, Indonesia kan udah tuan rumah, masih mau ikut kualifikasi atau enggak? Ditanya sama AFC. Saya diskusi sama teman-teman di tim kepelatihan juga. Kita pikir-pikir, kita kayaknya pengen coba tantangan yang beda deh gitu. Toh kan nanti kita udah pasti di AFC. Sekarang kesempatan coba kita lawan negara-negara di luar Asia. Negara dari Belanda, dari Afrika. Nah, itu yang kita undang di FIFA Matchday nanti. Acaranya kita sebut Four Nation World Series di pertengahan September, tanggal 18 sampai dengan 21 September. Dan rencana nanti akan bermain di GBK, Basket Hall A. Dan kami juga sangat berterima kasih dengan PSSI, karena pada saat kita menyusun agenda ini, saya juga ketemu dengan Pak Erick Thohir. Karena bagaimanapun Federasi Futsal Indonesia ini ada di bawah naungan PSSI. Dan 1 tahun terakhir juga banyak kolaborasi yang kita kembangkan dengan PSSI. Dan Pak Erick Thohir, saya harus sampaikan, sangat support. Sangat support dengan kegiatan-kegiatan futsal. Termasuk kegiatan yang Four Nation World Series ini, kita bisa mengundang Belanda. Kenapa? Karena memang ada kerjasama yang berhasil dibangun PSSI dengan KNVB. KNVB-nya Belanda. Jadi waktu Sekjen KNVB datang ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, saya juga diajak ketemu. Dan di sana bahkan kita udah mulai diskusi bahwa kayaknya bukan cuma kerjasama sepak bola nih yang bisa kita lakukan antara Indonesia dengan Belanda. Futsalnya juga bisa. Dan yang menariknya, kalau bola mungkin kita rankingnya ya masih tertinggal ya dibanding Belanda. Tapi kalau futsal ranking kita di atas malah Belanda. Di atas. Jadi kita, tapi nggak beda jauh. Betul. Jadi kita ngundang Belanda nanti, saya rasa jadi pertandingan yang seru.
Ya kita mau lihat, kita mau juga tunjukkan bahwa kalau bicara soal futsal kita nggak kalah hebat sama Belanda. Iya, betul. Indonesia 21, Belanda ranking 29 ya. Tapi kita lihat juga sebetulnya Belanda merupakan salah satu awalnya basisnya futsal. Karena pertama kali Piala Dunia Futsal itu digelar di Belanda tahun 1989 ya. Dan kita lihat juga kita di Liga Pro pernah mendatangkan beberapa pemain dari Belanda, kemudian juga ada pelatih dari Belanda waktu itu pegang klub-klub di Indonesia. Ada Hicham Ben Hamo, kemudian pemainnya ada Said Bozambo, Khalid El Attach, dan lain-lain. Jadi ini yang cukup make sense ya, Indonesia akan berhadapan dengan Belanda. Kita lihat dulu tadi agendanya. Ini adalah agenda Timnas Indonesia di bulan September. Nanti akan menghadapi CEFA Invitational di China dan akan menghadapi lawan-lawan yang luar biasa nih. Ada Denmark, ada Thailand, Myanmar, Selandia Baru, Korea Selatan, dan juga Uni Emirat Arab atau Laos ya. Tapi kita lihat dulu ya, kalau di sini mungkin di Asia selain Iran, Jepang, Indonesia, Thailand nih. Ini juga bagus ya. Ini mungkin akan menjadi tolak ukur juga ya, Bung Michael ya. Di CEFA Invitational ini. Karena bicara yang tadi AFF di level Asia Tenggara, kita berkali-kali itu kesempatan sampai ke final itu selalu kesannya raja terakhirnya itu kalau Asia Tenggara Thailand. Jadi banyak persaingan kita itu di kompetisi Asia Tenggara ini dengan Thailand, kira-kira begitu. Untungnya ya kemarin tentu dengan persiapan yang baik, performa yang luar biasa dari tim dan juga dari pelatih, kita bisa menang lawan Thailand dan menang lawan Vietnam juga di final, jadi juara gitu. Tapi saya rasa tidak bisa dipungkiri, bicara futsal Thailand itu masih sangat maju. Rankingnya di atas kita. Tentu ranking bukan segalanya, tapi secara keseluruhan pas saya juga datang ke sana, saya diskusi dengan ketua Federasi Futsal di Thailand, memang ekosistem futsalnya itu sudah lebih mapan dibandingkan dengan kita. Jadi walaupun kita menang lawan Thailand kemarin di AFF, jujur saja tidak menjamin kalau besok ketemu Thailand dan kapanpun ketemu Thailand itu kita pasti menang. Betul. Artinya ini tetap lawan kuat yang kita harus terus bersiap. Jadi nanti kita ketemu di China ini ya pembuktian lagi gitu. Bagaimana persaingan kita dengan Thailand.